Halo teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube aku, Adinda Firna. Oke teman-teman, sesuai judul sama thumbnail yang telah aku pasang, aku mau kasih tahu sesuatu ke kalian semua. Jadi akhir-akhir ini tuh banyak banget teman-teman itu yang nge-DM aku menceritakan kejadian yang tidak mengenakan ketika belanja di TikTok Shop. Aslinya tuh nggak akhir-akhir ini banget sih, ada beberapa orang itu yang menceritakan udah beberapa minggu kemarin. Dan maaf banget ya teman-teman karena aku emang sedikit kerepotan kemarin, ada beberapa hal yang harus dikerjakan. Jadi aku baru sempat membahasnya di video ini. Oke teman-teman, kita fokus lagi ke pembahasannya. Jadi tadi itu aku bilang kejadian yang tidak mengenakan ketika belanja di TikTok Shop itu maksudnya gimana sih kak? Ya betul, yaitu ketipu ketika belanja di TikTok Shop. Lah kok bisa kak? Gimana caranya? Pasti kalian berpikir seperti itu. Jadi teman-teman perlu diketahui kalau di TikTok Shop itu toko-toko yang nakal itu mudah banget memanipulasi produknya. Misalkan nih aku mau beli produk A dengan harga 500.000 misalkan ya. Nah, nanti itu yang datang itu produk B dengan harga yang jauh banget dari harga A tadi. Jadi kayak salah produk gitu, tapi emang disengaja sama si penjualnya. Jadi teman-teman, di videoku kali ini nantinya aku bakal bahas beberapa teman-teman itu yang udah terlanjur ketipu ketika belanja di TikTok Shop. Terus yang kedua itu aku bakal share ke kalian gimana sih cara membedakan antara toko yang amanah sama yang tidak amanah. Terus yang ketiga itu bakalan aku kasih tahu tips yang udah terlanjur tertipu ketika belanja di TikTok Shop. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu gimana-gimananya, jangan di skip videonya dan tonton sampai akhir. Kita langsung ke videonya. Oke teman-teman, kita langsung ke pembahasan yang nomor satu, yaitu aku mau kasih lihat teman-teman yang kemarin yang udah terlanjur. Ini niatnya buat teman-teman lebih berhati-hati lagi ketika belanja di TikTok Shop ya. Dan sebelumnya aku juga udah blur si nama teman-teman yang udah cerita di aku. Jadi di privasinya mereka itu bakalan tetap aman ya teman-teman. Oke, kita langsung aja. Nanti aku bakal tampilin di sini sambil aku baca lewat sini. Oke teman-teman, kita langsung ke orang yang pertama ya. Jadi orang pertama ini ordernya itu Scarlett yang full size. Jadi keterangannya terus deskripsinya itu full size, menerangkan full size semua. Terus dengan harga promo, lagi promo gitu intinya. Dan si orangnya ini yang DM aku ini belinya langsung 5 piece. Kalau nggak salah dengan harga 40-an ribu, kalau nggak 50-an ribu gitu pokoknya. Nah lumayan kan 50.000 kali 5 pitch. Tapi yang datang ternyata yang ukuran share injer 30 mili gitu ya. Padahal keterangannya itu aman-aman aja. Gak ada keterangannya kalau share injer. Gitu ya teman-teman, itu yang pertama. Masuk lagi orang yang kedua itu order di TikTok Shop itu jam tangan asli dengan harga hampir 500.000, tapi yang datang itu jam tangan dan itu KW banget. Nah, itu ya, itu yang kedua, laporan yang kedua itu di deskripsinya fotonya itu jam asli dengan harga hampir 500.000, tapi yang datang KW. Oke, kita masuk ke orang yang ketiga. Jadi yang ketiga ini dia itu beli paket usaha baju branded gitu dengan harga 700.000. Itu aslinya isinya 35 baju, cuma yang datang itu cuma 3 pieces aja yang datang. Dan itu emang kayak disengaja banget sama si penjualnya. Nah, itu ya teman-teman laporan dari orang-orang yang DM ke aku. Aslinya itu enggak hanya 3, aslinya itu banyak banget yang DM. Ada yang order kayak body lotion pemutih gitu, tapi yang datang sabun juga ada. Terus banyak lah pokoknya kemarin, cuma yang aku tampilin itu hanya 3 aja untuk mewakili ini ya. Jadi buat teman-teman sesudah melihat ini lebih hati-hati lagi ketika belanja di TikTok Shop. Terus habis ini yang kedua itu aku mau kasih tahu cara membedakan toko yang bener-bener amanah sama yang nggak amanah atau nakal.
itu seperti apa? Jadi caranya itu yang pertama mengenali dulu toko atau akun yang akan kalian beli. Jadi kalian harus kenal dulu tuh akun yang bakal kalian orderin itu seperti apa. Dengan cara yang pertama itu kalian lihat dulu followernya. Banyak apa enggak? Seberapa banyak sih followernya? Terus yang kedua itu VT-nya atau video TikTok-nya. Terus komentarnya tuh seperti apa. Biasanya itu kalau emang bener-bener niatnya jelek itu bakalan ada tuh di VT-nya gimana-gimana. Maksudnya tentang produknya itu seperti apa. Terus yang ketiga itu lihat ulasan produknya. Misalkan kalian mau beli produk tas, terus nanti di bawahnya itu bakal ada ulasan-ulasannya. Seperti apa ulasan si produknya yang bakal kalian beli itu. Jadi pastikan dulu sebelum membeli teman-teman. Jadi teman-teman, kalau saran aku ya, kalau kalian menemukan misalkan toko dan kalian menemukan kecurigaan terhadap toko tersebut, saran aku lebih baik kalian pindah toko aja, cari produk yang sama yang benar-benar udah nggak menimbulkan kecurigaan tersebut, seperti itu. Oh ya, satu lagi teman-teman, jangan mudah tergoda sama penjual yang udah di live ya, udah nge-live. Di sini aku garis bawahi, aku enggak membahas tentang afiliatornya ya. Jadi di TikTok itu kalau live itu ada yang toko benar-benar menjual produknya sendiri dan juga ada afiliat atau afiliator yang mempromosikan produknya orang lain. Nah, di sini aku fokusnya yang promosi produknya sendiri ya. Jadi berhati-hati sama yang orang-orang yang di sini. Karena yang afiliator ini biasanya udah direkomendasikan sama TikTok. Jadi produk-produk yang benar-benar terlaris itu udah ada di afiliator. Nah, yang ini nih, yang seller-seller yang ini nih mudah banget gitu loh teman-teman, di TikTok itu live terus mempromosikan produknya sendiri seperti itu, tapi nggak sesuai. Nah, yang seller-seller ini itu yang bahaya. Pokoknya kalian bisa bedain lah toko-toko yang benar-benar amanah sama yang kayak gimana gitu. Karena orang yang DM aku tadi pun itu belanjanya itu ketika di live. Jadi pas waktu live terus ada yang nawarin bla 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 terus di order, tapi ternyata yang datang itu nggak sesuai sama yang di live. Jadi teman-teman jangan berpikir kalau mentang-mentang udah di live itu bakalan bagus, bakalan sesuai, itu ya belum tentu aja ya. Pokoknya tergantung masing-masing tokonya. Pokoknya kalian bisa menilai deh mana yang bagus, yang bener-bener seller amanah dan yang enggak. Oke teman-teman, lanjut lagi ke pembahasan yang ketiga tadi, cara atau tips yang udah terlanjur tertipu. Gimana sih tipsnya, gimana sih caranya? Misalkan kalian lagi mengalaminya, itu yang pertama jangan panik ya teman-teman, jangan panik. Terus yang kedua itu kalian bisa mencari informasi. Bisa mencari informasi lewat apa aja, lewat Google, lewat Instagram, ataupun lewat YouTube. Pastinya banyak banget informasi yang bakal kalian dapatkan. Informasi tentang apa Kak? Tentang cara retur produknya. Terus kalian juga bisa menghubungi si sellernya. Tapi teman-teman ada tapinya, kalau emang penjualnya itu niatnya nakal atau nipu, pastinya dihubunginya itu susah, yang pertama. Terus misalkan kalian mengajukan retur produk atau pengembalian barang, itu pastinya juga ditolak sama penjualnya. Nah, solusinya itu kalian ketika barang datang, entah itu emang benar-benar udah benar ataupun kayak ada keraguan seperti itu, kalian tetap wajib untuk membuat video ketika unboxing produknya. Nah, dibuat apa? Dibuat jaga-jaga nanti misalkan produknya itu nggak sesuai sama yang kita harapkan. Jadi teman-teman, ketika kalian itu udah terlanjur kan produknya emang salah banget, terus kalian coba ajukan pengembalian barang sama dana. Nah, ditolak kan, habis itu kalian itu kalau nggak salah dikasih pilihan banding atau mengajukan kedua kalinya. Jadi di TikTok itu ada 2 kali percobaan teman-teman. Yang pertama dan yang kedua. Yang kedua itu biasanya banding sama sistem TikTok atau pihak TikToknya. Nah, di sini kalian itu bilang kalau udah punya bukti berupa video ketika unboxing produknya seperti itu.
Terus abis itu bisa, menyertakan fotonya ketika unboxing gitu teman-teman. Terus abis itu tadi yang ceritanya jam tangan KW itu akhirnya dia bisa kembali lagi uangnya. Alhamdulillah ya teman-teman ya, alhamdulillah bisa kembali lagi uangnya. Jadi dia juga seperti tadi, dia banding sama TikTok, terus abis itu karena dia punya bukti emang bener-bener nggak sesuai sama yang dijual sellernya, akhirnya dananya dikembalikan sama si, orang tadi yang salah jam tangannya tadi. Dan jam tangannya yang udah dikirim itu nggak perlu dikirim ke penjualnya, seperti itu. Oke teman-teman, udah semua pembahasannya yang udah aku jelasin ke kalian. Jadi tadi kesimpulannya itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama itu aku cerita dari orang-orang yang udah terlanjur ketipu ketika belanja di TikTok Shop. Terus yang kedua, cara gimana sih bedain antara toko yang bener-bener amanah dan yang tidak, dengan cara melihat followernya, terus habis itu VT-nya, terus komenannya di VT-nya, terus sama ulasan produk yang ada di tokonya tersebut. Terus yang ketiga, yang udah terlanjur itu gimana caranya? Apa yang harus dilakukan yang udah terlanjur? Dengan cara jangan panik, terus cari informasi, terus usaha untuk meretur produknya kembali. Nah, segitu dulu ya teman-teman video dari aku. Semoga teman-teman suka. Nah, buat teman-teman yang suka, jangan lupa untuk like video aku dan subscribe channel aku. Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya. Dan buat teman-teman yang mau tanya-tanya, mau apapun itu, bisa komen di bawah atau langsung ke Instagram aku @adindafirna12. Kita ketemu di video aku selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.